Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wassalatan wassalaman ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, subuh hari ini kita kembali dikumpulkan, bermuwajahah kita dalam majelis yang mulia ini. Sedikit ingin saya bagikan pada kesempatan ini. Barangkali nanti masih ada kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh anak kita tadi. Saya ingin mengawali dengan sebuah kisah. Ada seorang dai, seorang pendakwah dari Amerika Serikat, namanya Mukti Meng. Barangkali kita pernah lihat, ada channelnya di YouTube. Beliau ceritakan salah satu pengalamannya naik pesawat, duduk berdampingan dengan seorang profesor yang ateis. Dia tidak percaya kalau ada Tuhan. Jadi Tuhan itu kalau menurut orang-orang ateis ini hanya tempat pelarian ya, orang-orang yang sudah tidak punya harapan. Jadi mereka menciptakan sendiri Tuhannya. Itu orang ateis. Jadi terjadilah kemudian perbincangan, bahkan mungkin agak menjurus ke perdebatan. Keluarlah semua argumen-argumen. Yang satu Tuhan itu ada, yang satu Tuhan itu tidak ada. Ketika sedang berdebat itu, tiba-tiba pesawat ini turbulens, bergoncang pesawat, kencang. Ateis ini kemudian, profesor yang ateis ini kemudian keluar aslinya. Jadi ketika pesawat berguncang itu, dia bilang, oh my God, oh my God. Artinya, oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan. Ya. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kadang-kadang otak manusia itu menolak kalau ada Tuhan. Tapi ada kesadaran yang sangat dalam di dalam diri setiap manusia. Bahkan yang mengingkari keberadaan Tuhan pun itu tidak akan bisa menghindar ketika dia berada dalam situasi yang genting. Maka ada sel-sel di dalam darahnya ini yang mengenal Tuhan. Ada sel-sel di dalam darah kita ini yang mengenal Tuhan. Ketika itu kemudian pasti tidak ada nama yang disebut kecuali nama Tuhan, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin berikan contoh konkret. Ketika ada orang yang kita cintai, apakah itu ayah kita atau ibu kita, terbaring di ruang ICU rumah sakit. Dokter dan perawat berdiri mengelilingi dia. Semua alat-alat medis sudah dipasang. Lalu kemudian kita lihat bahwa semua indikator-indikator dari alat-alat ini sudah mulai melemah. Ya. Detektor jantung sudah melemah, nadi sudah melemah, napas juga tinggal satu-satu, obat sudah tidak bisa masuk lagi. Dokter dan perawat pun saling berpandangan sambil menggelengkan kepala. Ketika itu, kepada siapakah kita berharap? Apakah kita masih berharap kepada dokter?
kepada perawat, kepada obat? Saya yakin tidak. Pasti yang kita sebut-sebut, ya, hati kita ini akan menyebut, ya Allah, tolonglah ibu saya. Pasti hanya nama Allah yang disebut, tidak mungkin yang lain lagi. Atau kita ambil contoh yang lain. Kalau dalam Al-Quran itu Allah menggambarkan ada beberapa orang yang naik perahu, naik di bahtera. Fa arsalna ilaihim rihan thayyibah. Lalu kemudian angin yang sejuk mendorong perahu ini berjalan dengan lancar, ombak tenang. Mereka semua senang, tertawa. Tiba-tiba datang badai. Datanglah gelombang laut ini yang silih berganti seperti gelapnya malam. Maka seketika keadaan berubah. Yang tadinya bersuka cita, bergembira, tertawa, terbahak-bahak, tiba-tiba semuanya tegang. Dan hanya satu yang mereka panggil ketika itu. Apa itu? Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Hanya satu nama yang mereka sebut-sebut dalam keadaan seperti itu, dan nama itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Contoh yang lain, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Panglima TNI, Bapak Kapolri, pasukan Kopassus 100 orang, Kepala Staf Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara, semuanya satu pesawat. Satu pesawat. Ketika pesawat ini mau mendarat, tiba-tiba terjadi trouble. Apa itu? Roda pesawat tidak bisa turun. Roda pesawat tidak bisa turun. Sehingga kemudian pilot mengumumkan kepada seluruh penumpang, disampaikan bahwa ini roda pesawat macet, tidak bisa turun. Jadi terpaksa pilot membawa pesawat ini naik lagi untuk berputar sambil mau diperbaiki. Tapi ketika itu juga bahan bakar sudah hampir habis. Kira-kira Bapak Presiden ketika itu, Bapak Panglima TNI ketika itu, Bapak Kapolri ketika itu, apakah tiba-tiba mengadakan rapat kabinet terbatas? Ini Pak Panglima ini bagaimana ini? Pak Kapolri bagaimana ini? Pasti tidak. Presiden kehilangan harapan kepada Panglima TNI, meskipun bintangnya 5. Kehilangan harapan kepada Pak Kapolri. Kenapa? Karena semua orang yang di pesawat itu tahu bahwa mereka semua ini tidak berdaya. Ketika itu pasti semuanya kemudian akan tawajuh berdoa kepada satu nama yang mereka sebut, yaitu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, yang menjadi persoalannya, apakah kita harus menunggu suasana genting dulu baru bersandar kepada Allah? Apakah harus ada musibah dulu baru kita menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita harus kena penyakit dulu baru mau rajin ke masjid berjamaah? Ini. Ya. Padahal sebenarnya hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya Allah menyingkap keadaan yang sebenarnya, maka kita ini hampir setiap detik berada di dalam keadaan yang genting. Hampir setiap detik kita berada di dalam keadaan yang genting, antara hidup dan mati. Tapi Allah menutupi sebagian besar bahaya-bahaya atau potensi-potensi yang bisa menimpa kita, sehingga kemudian kita hidup ini merasa tenang. Tidak ada kekhawatiran. Contoh umpama, kita ini mau tidur. Pernahkah kita ini mau tidur kemudian saya takut ini, nanti kalau saya tidur tiba-tiba jantung saya berhenti bagaimana? Enggak usah tidur deh. Tidak pernah begitu. Begitu kita mengantuk, kita tenang saja.
kita berbaring, kita tidur, tidak ada sedikit pun kekhawatiran. Jangan-jangan nanti kalau saya ini tidur, jantung saya berhenti. Tidak ada. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ketenangan itu. Jadi huwallazi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Orang-orang yang percaya pada penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Musa alaihissalam itu pernah bertanya kepada Allah. Jadi Nabi Musa ini kalau kita ikuti kisah-kisahnya sering ya, melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik bahkan kepada Tuhan sekalipun. Jadi Nabi Musa bertanya, ya Allah, apakah kamu tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur? Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, itu ada gelas, coba kamu pegang. Ya, pegang saja. Lama dipegang, tiba-tiba Nabi Musa mengantuk, gelas jatuh pecah. Nah, apa kata Allah? Wahai Musa, kau tengoklah. Kalau saya ini sempat mengantuk sebentar saja, hancur semesta alam ini. Ya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak mengantuk, Allah tidak tidur. Kenapa? Setiap detik Allah itu berada di dalam kesibukan. Kesibukan bagaimana? Ini setiap detik jantung kita ini dijaga supaya tidak berhenti berdetak. Setiap detik paru-paru kita ini dijaga supaya tetap memompa udara, oksigen. Supaya darah kita ini tidak tersumbat, mengalir. Ini Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin silakan. Oleh karena itu sangat tidak elok ketika kita ini berada dalam kesulitan, ada yang terbayang di dalam benak kita selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersandar kepada makhluk, kita minta tolong kepada makhluk. Barangkali makhluk ini bisa menolong kita di pagi hari, tapi dia tidak bisa menolong lagi kita di sore hari. Dia bisa membuka pintunya kepada kita di malam hari, tapi barangkali besok pagi dia sudah tidak bisa membuka pintunya lagi. Kalau kita minta pertolongan kepada orang, barangkali orang ini akan menolong tapi terlambat. Atau barangkali dia menolong cepat tapi tidak cukup. Atau dia menolong cepat, cukup, tapi dia menghina kita. Ada penghinaan. Ya Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mintai pertolongan kepadanya, maka Allah akan menolong kita pada saat yang tepat dengan kadar yang kita butuhkan, dan Allah tidak pernah menghina kita. Tidak pernah. Tidak pernah. Nabi Ibrahim waktu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika masih muda-mudanya, sedang semangat-semangatnya berdakwah, beliau kadang-kadang menggunakan acara makan-makan ini untuk mengajak orang menyembah Allah. Jadi beliau potong unta, potong domba, kemudian mengundang orang-orang makan. Orang yang mau makan ini ditanya, kamu nyembah siapa? Saya nyembah Allah. Masuk makan. Kamu nyembah siapa? Saya nyembah Allah. Masuk makan. Tiba-tiba ada orang datang, kelaparan. Nabi Ibrahim tanya, kamu nyembah siapa? Saya ini orang Majusi, nyembah api. Kamu tidak boleh makan di sini. Yang boleh makan di sini cuma yang menyembah Allah saja. Begitu Pak, Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim, kamu ini kasih makan orang sekali-sekali saja, banyak sekali syaratnya. Yang kamu usir itu, yang menyembah api itu, saya juga yang ciptakan itu hambaku itu. Saya sudah kasih makan dia berpuluh-puluh tahun, tidak pernah kutanya kau nyembah siapa. Ini Allah, Pak. Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang yang melakukan maksiat di dalam kamar yang gelap. Dia tutup pintu, dia tutup jendela, dia matikan lampu, kemudian dia bermaksiat di situ.
Allah Subhanahu wa taala masih mengirimkan oksigen melalui sela-sela pintu, sela-sela jendela supaya dia tidak mati. Padahal dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala. Di hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita belajar mengenal Allah melalui dalil logika, mengenal Allah melalui berita-berita dari Al-Qur'anul Karim. Tapi saya ingin mengatakan bahwa di dalam diri kita ini, sel-sel darah kita mengenal betul siapa pencipta kita. Cuma ini perlu kita latih. Jangan sampai nanti keadaan genting baru kemudian kita Allah. Nah, ini perlu kita latih ya. Supaya setiap saat itu kita selalu merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Kenapa ini penting? Sebab saya ingin mengatakan begini. Ketika kita berada dalam keadaan sekarat kematian, maka semua indera kita ini tidak akan berfungsi lagi. Lisan kita yang jago debat, jago bicara, ini akan tertarik ke dalam, keluh, tidak bisa ngomong. Lidah kita ini akan memendek. Otak kita ini sudah mati sudah. Ketika itu dalil logika ini sudah tidak jalan lagi, tidak bisa lagi. Jadi yang terpakai ketika itu hanyalah apa? Ini tadi ini. Rasa cinta kita. Ketika kita punya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika otak sudah tidak bisa berpikir lagi, lisan sudah tidak bisa mendebat lagi, mata pun sudah buta, maka yang tersisa ini hanyalah cinta. Cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian akan naik ke lisan kita meskipun terbata-bata, lisan kita meskipun terputus-putus. Inilah yang kemudian akan mengucapkan la ilaha illallah. Jadi hadirin, dalil logika itu tidak bisa mendatangkan iman, hanya bisa mendatangkan ilmu. Oke, kita tahu bahwa Allah itu ada, Allah itu esa, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi pengetahuan seperti itu tidak cukup untuk menggerakkan kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh cinta. Kita butuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta itu adalah, cinta ini akan lahir ketika kita belajar untuk selalu merasakan kehadiran, pertolongan, bantuan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerak dan diam kita dalam kehidupan ini. Inilah yang perlu kita latih. Kita datangnya dari Allah. Kita di sini karena Allah. Kita tujuannya karena Allah. Apapun yang kita lakukan, diamnya kita, bergeraknya kita, gembiranya kita, sedihnya kita latih. Semua adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti daripada keikhlasan. Kita merasa bukan siapa-siapa. Kita merasa tidak mampu untuk melakukan apa-apa kecuali karena maunah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan, inilah barangkali yang sempat kita bagi pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.